Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya setelah walinya ada, kemudian saksinya ada, syaratnya ada. Ya, kalau ada walinya akrob berarti wali akrob sebelum ke wali abad. Kalau sudah tidak ada semuanya, baru ke wali hakim atau muhakam. Kalau masih ada ayah, berarti yang menikahkan seorang wanita tersebut adalah ayahnya. Ayah gak ada, berarti kakeknya. Kakek gak ada, berarti saudara laki sekandungnya, baik itu adik atau kakak. Kemudian ketika masih tidak ada, maka yang menikahkan dia adalah keponakan atau anak laki-lakinya kakak atau anak laki-lakinya adik. Masih tidak ada, berarti pindah ke paman. Paman itu adalah adiknya ayah. Paman gak ada, pindah lagi ke anaknya paman yang laki-laki, berarti namanya sepupu. Ketika sepupu sudah tidak ada, maka kembalinya ke orang yang pernah memerdekakan, jika semisal dia seorang hamba. Tapi kalau semisal orang tersebut bukan hamba, berarti langsung pindah ke wali hakim, yang menikahkannya adalah hakim. Nah, kemudian wasaro'a al-musannif selanjutnya akan menjelaskan tentang khitbah atau lamaran. Berarti ini hak untuk seorang laki-laki. Khitbah atau lamaran bikasril khoi dengan dibaca kasroh khonya. Ya, jadi bahasanya khitbah. Kenapa kok dikasih kasril kho? Karena nanti di depan ada yang namanya khutbah. Bidomil kho, khutbatun nikah. Jadi ada khitbah, ada khutbah. Kalau khutbatun nikah berarti itu pas sebelum akad tuh. Baca dulu khutbah nikahnya, setelah itu baru akad. Nah, kalau khitbah berarti itu proses lamaran sebelum akad. Atau kalau bahasa Indonesia mah tunangan. Ya. Kemudian wahwa yang dinamakan dengan khitbah itu adalah iltimasul khatibi, kemauan orang yang melamar, minal maktubati, dari wanita yang dilamarnya, an nikaha, untuk mengajak nikah. Nah, itu namanya khitbah atau lamaran. Ya, ketika ada seorang laki-laki kemudian dia ngomong ke orang tuanya bahwa saya ada maksud untuk menikahi anak bapak atau untuk menikahi anak ibu, itu berarti namanya khitbah, lamaran, tunangan. Sebenarnya cuma cukup seperti itu, nggak seperti harus dihias, kemudian harus pakai cincin, nggak harus sebenarnya. Karena yang dinamakan khitbah itu yang penting kehendak atau kemauan seorang laki-laki yang bermaksud untuk menikahi wanita yang dilamarnya. Ya, itu namanya khitbah. Faqala, kemudian musannif berkata, wala yajuju ayyusriha, tidak boleh menjelaskan bi khitbati mu'tadatin, untuk melamar wanita yang sedang iddah, an wafatin, dari iddah wafat, au tolakin, atau iddahnya tolak, bainin, baik tolak bain, au roj'ijin, atau tolak roja'i. Maksudnya gimana? Nah, karena wanita teh aya anu memang dalam keadaan masa iddah. Iddah itu berarti dia sudah diceraikan. Ketika ada wanita kemudian diceraikan oleh suaminya, berarti namanya mu'tadah. Ya, namanya mu'tadah, wanita yang sedang dalam keadaan iddah. Nah, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, jika wanita tersebut ditinggalkan oleh suaminya dengan sebab kematian, berarti iddah anil wafat. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Satu. Terus yang kedua, kalau semisal wanita tersebut diceraikan oleh suaminya, namanya berarti iddah antolakin, iddah daripada tolak. Tolak ada tolak roja'i, ada tolak bain. Maksudnya tolak roja'i, ketika seorang wanita itu diceraikan, maka ada masa iddah, masa tunggu. Masa iddah kalau semisal dia wanita haid berarti 3 kali sucian. Kalau sudah tidak haid berarti dengan waktu 3 bulan. Itu. Kalau misalnya dalam keadaan hamil berarti dengan melahirkan. Tolak roja'i, maksudnya tolak roja'i dalam masa iddah. Nah, suami yang menceraikannya itu boleh untuk merujuk kembali, boleh untuk kembali dengan si istri tersebut dengan mengucapkan roja tuki, saya kembali lagi. Ya, udah langsung tuh. Kalau tolak bain berarti tolaknya itu sudah selesai daripada masa iddah.
Ada istri diceraikan. Kemudian setelah masa iddah, laki-lakinya ingin kembali lagi. Makanya gak bisa dengan cukup mengucapkan roja'tu, tapi harus nikah lagi, dinikahin jadid. Nikah lagi, mas kawin lagi. Nah, itu namanya tolak bain. Baik tolak roja'i ataupun tolak bain ataupun ya idahnya idah dari wafat. Nah, berarti wanita tersebut namanya apa? Mu'tadah. Nah, orang lain yang ingin melamarnya itu tidak diperbolehkan menjelaskan bahasanya. Contohnya gini atuh. Misalnya gini. Zaid punya istri namanya Hindun. Kemudian si Hindun diceraikan oleh si Zaid. Hindun berarti dalam masa iddah, ya. Tiba-tiba si Hindun itu ternyata udah diincar sama si Hafiz. Udah diincar, wah si Hindun udah diceraikan nih sama si Zaid. Nah, maka dalam masa iddah si Hafiz tidak boleh melamar Hindun dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang tasrih, ya. Sedangkan tasrih itu adalah ma la yanqati'u ma in qata'a, setiap lafaz yang memang dapat dipastikan untuk mengajaknya menikah. Contoh, uridu an nikaha. Hindun, saya akan menikahimu. Itu gak boleh. Kenapa? Karena dalam masa iddah. Jadi kalau dalam masa iddah, ya, si suami diperbolehkannya itu bukan dengan bahasa yang tasrih, tapi harus dengan bahasa yang ta'rid atau hanya sebatas sindiran. Kalau bahasa sindiran itu mungkin memang dia menyukainya, ingin mengajak nikah, atau memang benar seperti demikian. Contoh seperti bahasanya gimana? Seperti bahasa ta'rid itu seperti bahasa birogbati fin nikah, seperti bahasa kakaulil khatib lil mar'ati ruba rogibin fik. Banyak sekali orang yang menyukaimu. Nah, ya. Banyak sekali orang yang menyukaimu. Itu kan bahasa sindiran. Ya. Banyak sekali orang yang menyukaimu, berarti orang tersebut ngomong itu memang ada kemungkinan dia suka sama dia, sama si wanita, ingin mengajak nikah, atau memang tidak ada pun seperti itu. Nah, itu namanya ta'rid. Kalau tadi kan jelas, uridu an nikah, saya menghendaki akan menikahimu. Jelas, ya. Itu gak boleh kalau si istrinya dalam masa iddah. Tapi kalau semisal dengan bahasa sindiran, maka itu diperbolehkan. Paham nggak? Jadi ada bahasa kutunggu jandamu, ya. Pernah kan mendengar bahasa itu? Nah, orang yang menunggu jandanya seorang wanita, kalau semisal dalam keadaan masa iddah, ya, wanita tersebut, maka orangnya tidak boleh menjelaskan uridu an nikah, nggak bisa. Uridu nikah haki, saya menghendaki ingin menikahimu. Jadi bahasanya harus dengan bahasa sindiran. Dengan bahasa sindiran, misal ngomong ke si Hindun, bukan Hindun, dilihat-lihat kamu ketika udah cerai sama suami kamu, kayak makin cantik, ya kan? Ngomong seperti itu pada wanita yang sedang dalam masa iddah. Berarti ngomong cantik itu berarti ada tujuan tuh. Ada udang di balik baskom. Si Hafiz ngomong ke si Hindun bahwa, Hindun, kok kamu semakin cantik sih semenjak bercerai dengan si Zaid. Berarti ada tujuan. Tujuannya apa? Antara tujuan memang Hafiz ingin menikahi Hindun, ataupun memang ya tidak ada tujuan apa-apa. Nah, itu namanya ta'rid atau sindiran. Paham ya? Jadi minimal harus seperti itu. Kalau dalam masa iddah. Ya, kalau memang semisal kamu jadi rebutan para cowok pasti bakal gitu. Ketika kamu bercerai udah banyak tuh siap-siap yang lain. Gitu. Kemudian mana cina amal mar'atu al-kholiyatu. Adapun wanita yang sepi atau yang kosong min mawani'in nikah, dari perkara yang mencegah pernikahan. Wa an khitbati sabiqatin, atau dari lamaran yang lain, maka paya juju khitbatuha, boleh melamarnya ta'ridon wa tasrihon, baik secara tasrih atau secara ta'rid. Jadi kalau semisal wanitanya itu tidak dalam keadaan masa iddah atau belum dilamar oleh orang lain, maka kamu boleh melamarnya dengan bahasa tasrih atau dengan bahasa ta'rid. Gitu ya. Baik dengan bahasa jelas langsung mengajak nikah, atau dengan bahasa sindiran. Nah, itu untuk laki-laki yang akan melamarnya. Nah, itu caranya, yes, harus tahu. Ya, jadi kalau kamu
ingin melamar seseorang, lihat dulu, satu, dia udah punya suami atau belum, atau tuh. Yang kedua, dia habis diceraikan atau enggak. Wah, ternyata dia free nih, kosong, belum dilamar sama orang lain, kemudian belum punya suami, tidak dalam keadaan masa iddah, itu bebas, bisa dengan bahasa tasrih atau dengan bahasa ta'rid, ya. Tapi kalau dalam masa iddah, maka harus dengan bahasa ta'rid. Kalau tasrih itu tidak boleh. Gitunya. Nah, kemudian sekarang untuk perempuannya gimana posisinya? Ketika ada seorang laki-laki yang melamar kamu, apakah memang itu wajib untuk diterima atau memang boleh untuk ditolak? Ya, nah di sini terbagi menjadi dua bagian. Mana? Wanisa dan adapun perempuan. Wanisa dan adapun perempuan itu ala dorba ini ada dua bagian. Itu dorba ini ada, itu ala dorba ini ada dua bagian. Sayyibatin yang pertama janda. Sayyibatin yang pertama janda. Kalau bahasa Jawanya rondo. Sayyibatin janda. Wa abkarin dan perawan. Wa abkarin dan perawan. Wa sayyibu dan adapun janda. Wa sayyibu dan adapun janda. Itu man wanita. Zalat yang hilang. Zalat yang hilang apa bikarotuha sifat perawannya. Man. Zalat yang hilang apa bikarotuha sifat perawannya man. Biwati halalin dengan wati yang halal. Au haromin atau yang haram. Wal bikru dan adapun perawan. Wal bikru dan adapun perawan itu aksuha sebaliknya saib. Sebaliknya saib. Fal bikru maka adapun perawan. Fal bikru maka adapun perawan. Itu ya juju boleh. Nih pikirin yang kemarin tuh. Itu ya juju boleh lil abi bagi ayah. Wal jadi dan kakek. Wal jadi dan kakek. Indah ada milab ketika tidak ada ayah. Indah ada milab ketika tidak ada ayah. Aslan sama sekali. Aslan sama sekali. Ai adami ahliyati au adami ahliyatihi atau tidak ada keluarganya ab. Atau tidak ada keluarganya ab. Apa ijbaruha memaksa bikrun. Apa ijbaruha memaksa bikrun ayil bikri yakni perawan. Ala nikahi pada pernikahan. Ala nikahi pada pernikahan. In wujidat jika ditemukan apa surutul ijbari syarat-syarat memaksa. Apa surutul ijbari syarat-syarat memaksa. Bikauni jaujati dengan adanya istri. Bikauni jaujati dengan adanya istri. Itu ghairu mautuatin. Itu ghairu mautuatin. Tidak diwati. Tidak diwati bikubulin dikubul. Wa antu jawija. Wa antu jawaja. Wa antu jawaja dan dinikahkan siapa bikrun. Wa antu jawaja dan dinikahkan siapa bikrun bikubin dengan laki-laki selevel. Bikubin dengan laki-laki selevel. Wa bimahri misliha dengan mahar misilnya mar'ah. Bimahri misliha dengan mahar misilnya mar'ah. Minak dil baladi dari uang negara. Dari mata uang negara. Kemudian wasaibu dan adapun janda. Wasaibu dan adapun janda. Itu ya juju boleh. Wasaibu dan adapun janda itu ya juju boleh. Lah ya juju. Waduh ya juju Itulah ya juju tidak boleh. Itulah ya juju tidak boleh. Oke. Ya juju. Jujawiju meureun ah. Jim heula kan? Jawaja yujawiju jawaja. Itulah ya juju tidak boleh. Liwaliha bagi walinya sayyib. Liwaliha bagi walinya sayyib. Apa tajwijuha menikahkan sayyib? Apa tajwijuha menikahkan sayyib? Ila ba'da
Pada Hah? Ila ba'da bulugiha. Ida ba'da bulugiha kecuali setelah baliknya sayyid. Terus wa iznuha dan izinnya sayyid. Mutlakon secara mutlak, mutlakon secara mutlak, mutlakon secara mutlak, la sukunan tidak dengan diam, la sukunan tidak dengan diam. Nah, ya tadi kan untuk laki-laki yang melamarnya itu berarti boleh dengan bahasa tasri atau dengan bahasa sindiran. Dengan catatan memang wanitanya bukan dalam keadaan masa idah, kemudian belum dihitbah oleh orang lain. Kalau sudah dihitbah sama orang lain ya nggak boleh, nggak bisa, bahkan haram hukumnya. Nah sekarang kemudian untuk perempuannya gimana? Untuk perempuan wan nisa'u ala dorbaini. Perempuan itu terbagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama adalah saibun. Yang pertama adalah janda. Kemudian wa'abkarun, yang kedua perawan. Wasaib man zalat bikaratuha biwatin halalin au haramin. Yang dinamakan dengan janda itu adalah seorang wanita yang hilang sifat keperawanannya dengan wati halal atau dengan wati yang haram. Berarti dengan cara zina. Ada seorang wanita zina, kemudian keperawanannya hilang, oh berarti namanya janda. Gitu ya. Janda. Jadi baik dengan watinya itu wati halal atau watinya itu adalah wati yang tidak halal, berarti zina. Kemudian wal bikru aksuha. Kalau perawan itu berarti sebaliknya. Seseorang yang tidak hilang sifat keperawanannya baik dengan wati halal ataupun dengan wati yang tidak halal. Nah ini fal bikru yajujul lil ab wal jad. Anak gadis boleh bagi ayahnya dan kakeknya ketika tidak ada ayah. Ya, ketika tidak ada ayah boleh ijbaruha, memaksa si anak gadis tersebut untuk menikah. Alan nikahi in wujidat surutul ijbar. Ketika memang sudah ditemukan syarat-syarat memaksa pernikahan. Apa saja? Bikauni zaujati, dengan syarat satu, si istrinya si jaujahnya itu ghairu mautuatin bikubulin. Si gadisnya itu memang belum diwati dikubul. Ya, belum diwati dikubul. Jadi gini maksudnya, kalau semisal ada perempuan, kemudian perempuannya menikah, pas di pernikahannya ternyata diwatinya dari belakang. Bukan ke kubur tapi ke dubur. Setelah itu wanita tersebut diceraikan. Nah, maka statusnya itu masih perawan. Sekalipun sudah menikah. Kenapa? Karena diwatinya bukan melewati kubur tapi lewat dubur. Nah gitu. Nah nanti bagi ayahnya atau kakeknya boleh memaksa dia untuk menikah. Tiba-tiba pas kamu pulang, kata ayah kamu, "Tah, ini suami kamu harus taat." Padahal kamu gak tahu, padahal kamu gak mau sama orang itu, tetap nikahnya sah. Kenapa? Karena ayah kamu namanya wali mujbir, atau wali yang mempunyai hak memaksa wanita anak perempuannya ketika dia seorang perawan atau gadis. Gitu. Syaratnya apa? Tadi tuh syarat bisa disahkannya ijbar itu satu, memang wanita tersebut belum pernah diwati dikubur. Yang kedua, wa ayyujawija bikufin, ditikahkannya itu harus dengan lelaki yang satu level, sepupu. Satu, yang kedua bimahri misliha, dengan mahar misil min naqdil balad. Jadi mahar misil itu adalah mas kawin secara pasaran. Ya, pasaran semisal wanita seperti kamu ini biasanya berapa gram? Oh, 10 gram misalnya. Ya, kemudian kalau misalnya seorang santriat yang berilmu, yang punya pendidikan tinggi, oh berarti nanti kufingnya itu satu levelnya itu berarti dengan santri lagi. Nah. Gitu ya, eta sakumpul dah. Satu level lah. Jadi satu harus satu level. Yang keduanya itu harus
apa dengan mahar misil. Jadi kalau semisal tiba-tiba kamu pulang, ternyata tiba-tiba sudah dinikahkan oleh ayah kamu, berarti itu harus diterima. Ya, nikahnya berarti sah. Kenapa? Karena ya syarat-syaratnya ada. Satu, memang si laki-lakinya satu kuku, satu level. Yang kedua, mas kawinnya mahar misil. Tapi kalau semisal pas ternyata dinikahkannya itu kepada seorang lelaki yang tidak sekufu, semisal laki-lakinya itu pemabuk, kemudian dinikahkannya itu di bawah mahar misil, nah itu maka nanti nikahnya nggak sah. Ya, mujbir. Kenapa nggak sah? Karena syarat ijbarnya itu tidak ada. Itu. Jadi kalau untuk wanita yang masih perawan atau masih gadis, untuk ayahnya boleh menikahkan dirinya dengan cara dipaksa, dijodohkan atau bahasa kita mah apa? Dijodohkan kan, jadi kamu gak bisa protes nanti. Oh saya mah gak mau, pokoknya daripada harus menikah dengan dia saya mau menikah kabur. Kata, hah? Apanya? Gak boleh. Tetap aja itu suami kamu. Tetap aja suami kamu. Karena itu walinya wali mujbir. Ya. Gitu. Makanya kalau untuk laki-laki, daripada kamu mengejar perempuannya gak suka sama kamu, maka dekatilah yang mempunyai hak untuk menikahkannya. Dekati ayahnya. Gitu. Kasih rokok. Wah, rokok apa? Oh, rokok ini rokoknya. Terus jadi memberi perhatian itu bukan memberi perhatian ke ceweknya, tapi ke ayahnya. Nah, begitu ke ayahnya. Jadi ketika semisal nanti tidak ada persetujuan, si anaknya gak mau, tapi kalau ayahnya setuju mendukung, ya udah. Gitu. Jadi hati-hati kalau semisal ada yang baik ke ayah kamu, hati-hati. Nah, itu jalur belakang. Jalur cepat. Jalur langit. Jadi bahasanya gitu. Apalagi kalau semisal udah dikaitkan sama pembahasan tasawuf. Ya, pembahasan tasawuf. Kamu semisal ingin sesuatu hal, maka yang didekatinya itu bukan orangnya, tapi siapa yang menciptakannya. Itu berarti yang pertama adalah bikrun. Gitulah, itu adalah bikrun. Kemudian wasaib, yang kedua janda. Nah, kalau status kamu sebagai janda, laya juju liwaliha, untuk walinya tidak boleh tajwijuha menikahkannya. Illa ba'da bulugiha, kecuali kalau misalnya sudah balik. Yang kedua, sudah ada izin daripada si janda tersebut. Nutqonlah sukunan. Izinnya itu izin dengan cara ngomong, bukan dengan diam. Ini ada bedanya nih antara gadis dengan janda, ya. Bedanya apa? Ketika semisal contoh ada laki-laki datang ke rumah, ngomong ke orang tuanya, "Oh, saya ingin menikahi anaknya." Tanya tuh si anaknya gadis, "Kira-kira kamu mau gak sama si Hafiz?" Ya. Diam aja. Diam, nggak ngejawab, diam. Nah, ketika kamu diam tidak menjawab, berarti itu tandanya kamu setuju. Idnuha sukutuha. Idinnya wanita yang masih perawan dengan diam. Ketika ditanya mau gak sama si Hafiz, diam aja. Oh, berarti udah mau. Ya, kalau nggak berarti enggak. Nah, gitu. Makanya idnuha sukutuha. Tapi kalau statusnya kamu sebagai janda, ya, maka itu tidak boleh. Udah macam gini, tidak cukup dengan hanya sebatas diam, tapi harus dengan cara ngomong. Mau gak sama si Hafiz? Diam aja. Nah, itu tidak bisa dipastikan bahwa kamu itu mau. Tapi harus ngomong, "Iya, saya mau." Gitu. Kalau enggak mau, "Enggak, saya mah enggak mau." Ya, udah gitu, tegas. Kalau enggak, kalau mau. Nah, ini bedanya ya, ada bedanya ya. Jadi kalau saib ataupun janda itu mah tidak bisa dinikahkan secara paksa oleh walinya. Wali tidak mempunyai hak untuk menikahkan wanita yang statusnya janda. Itu harus ada izin dulu. Kalau janda mah, tapi kalau perawan atau gadis itu boleh dipaksa. Ya, jadi ketika kamu ditanya sama ayah kamu, mau gak sama si A, maka jawab. Kalau mau, kalau enggak, jangan diam. Kalau kamu diam berarti menandakan kamu mau. Paham? Ya? Karena iznuha sukutuha. Idinnya seorang gadis adalah dengan cara diam. Karena malu, ya, malu diam. Mau gak? Diam aja. Atau cuma mengangguk doang, mau gak? Ngangguk. Gitu kan. Itu sebenarnya, nah itu dalam proses khitbah atau lamaran. Jadi berarti untuk seorang laki-lakinya
harus dengan bahasa tasrih ataupun dengan bahasa ta'rid kalau semisal tidak dalam masa iddah. Kemudian untuk perempuannya, kalau misalnya dia perawan, diam berarti setuju, ya. Diam berarti setuju. Untuk walinya boleh untuk menikahkan secara paksa. Kalau untuk janda berarti tidak diperbolehkan, kecuali harus ada izin dengan jelas, dengan cara ngomong, tidak cukup dengan dia. Paham? Jadi siap dijodohkan. Jangan aneh ya, misalnya tiba-tiba kamu pulang udah ada suami. Udah ada suami. Cina udah pulang. Nah ini suami kamu. Kalau habis? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Rabbina bana bima lam dana rabbi